Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rizky Ananda dengan NIM 1020 22400352 dari kelas SI 4802. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengerjaan ujian tengah semester untuk mata kuliah sistem basis data, yang dimana studi kasusnya adalah sistem informasi pembayaran sehat di rumah sakit Bakti Sehat. Nah, sistem ini bertujuan untuk mengelola dan juga mencatat transaksi pembayaran layanan oleh pasien secara efisien dan juga terstruktur. Nah, pada laporan ini terdiri dari 4 bab. Yang pertama adalah bab pembuatan IRD-nya, kemudian bab kedua yaitu berisikan relasionalnya, yang ketiga berisi tentang bab DDL dan juga DML, dan bab yang keempat itu berisi tentang normalisasi dari tabel yang telah kita buat tadi. Baik, sini saya akan menjelaskan bab 1 dulu, yang dimana di sini adalah Entity Relationship Diagram atau IRD. Bisa kita sebut IRD. Nah, di sini tuh terdapat beberapa entitas, ada dari pasien, transaksi, titik transaksi, kategori, layanan, dan juga unit. Nah, pasien ini menyimpan informasi seperti tanggal lahir, nama pasien, ID pasien, dan juga alamat dari si pasien. Terus pasien itu bisa melakukan transaksi. Nah, transaksi ini itu berisi data layanan atau pencatatan pembayaran, atau misalnya waktu transaksi dari si pasiennya itu ada ID transaksi, ID pasien, juga waktu transaksi. Nah, transaksi memiliki detail transaksi. Nah, detail transaksi ini yang menghubungkan transaksi dan layanan serta mencatat jumlah dan juga totalnya. Nah, di sini juga ada layanan. Nah, layanan ini berisi data layanan atau yang dibayar dari si pasien. Nah, itu ada harga nih. Terus unitnya, layanan dari ini itu apa, terus nama layannya itu apa. Nah, terus layanan ini ada dari kategori. Nah, kategori ini untuk mengelompokkan layanan. Misalnya nama kategori ini misalnya ada nama kategori obat, tindakan medis, dan lainnya. Kemudian di sini ada unit. Nah, di unit ini yang menunjukkan bagian rumah sakit penyediaan layanan seperti apotek atau bedah. Oke, di sini tuh juga, yang dimana relasinya itu one to many, dengan transaksi atau satu pasien dapat melakukan banyak transaksi. Nah, di entitas pasien tadi itu satu pasien dapat melakukan banyak transaksi. Nah, kemudian di kategori tadi, di layanan, satu kategori dapat mencakup banyak item. Terus yang kemudian satu unit dapat menyediakan banyak layanan nih. Satu unit dapat menyediakan banyak layanan. Terus kategori mengelompokkan nih banyak layanan seperti itu. Terus di sini juga ada detail transaksi, atau satu transaksi memiliki banyak detail. Ya, satu transaksi itu kan memiliki banyak detail, misal waktunya, terus jumlahnya, terus totalnya gitu kan, dari detail dari si transaksi tadi. Terus kita lanjut ke bab 2. Nah, di bab 2 ini tuh ada transformasi yang IRD tadi ke relational model. Nah, di relational model ini kita buat dalam bentuk tabel. Ada tabel pasien, tabel kategori, tabel unit, juga tabel layanan. Nah, ini tuh sesuai dengan NIM masing-masing dari setiap mahasiswa. Nah, contohnya kalau saya di sini NIM-nya ujungnya adalah 352. Nah, di sini tuh
yang kita buat. Misalnya si ID pasien ini menggunakan varchar. Kenapa varchar gitu? Kenapa enggak integer aja? Nah, kalau misalnya dia integer, dia itu kan pasti angka aja nih. Nah, kalau dia pakai varchar itu pastinya bisa beragam, bisa berkarakter, bisa huruf dan juga angka. Nah, setiap entitas itu pasti punya atribut yang satunya itu pasti primary key. Nah, di table pasien ini adapun primary key itu ada di ID pasien. Nah, pasti setiap pasien itu punya ID yang berbeda-beda. Terus di sini juga ada ID kategori. Nah, ID kategori ini juga merupakan primary key dari si tabel kategori, tabel unit juga. Terus ada primary key-nya yaitu ID unit. Terus juga ada ID layanan. Nah, ID layanan. Terus kenapa cuma satu primary key-nya? Nah, karena memang di setiap atribut itu hanya ada satu primary key. Nah, terserah sih mau ngambil yang mana, tapi kalau di sini saya ngambilnya yang di ID layanan karena emang dia di tabel layanan kayak gitu. Di sini juga ada tabel transaksi. Nah, primary key itu di ID transaksi kayak gitu. Ini ya sama, semua pakai varchar di bagian ID karena memang ID-nya itu pasti beragam dan gak cuma angka. Gitu. Oke, kita lanjut ke diagramnya ini ya. Nah, itu kayak hubungannya di sini juga udah terhubung diagram relational ERD-nya seperti ini. Oke, ini salah ya, harusnya ini varchar, salah isi. Harusnya var. Kita lanjut ke bab yang ketiga. Oke, di bab Nah, di bab 3 ini di DL atau Data Definition Language. Saya gunakan untuk membuat struktur tabel di MySQL. Misalnya kayak di sini tuh ada create tabelnya dulu di tabel pasien, cuman belum sempat di SS jadinya kayak gini. Tapi sebelumnya tuh di sini ada create table. Nah, untuk membuat create table sebelum langkah ke create table sebelumnya, kita harus buat create database-nya dulu. Karena kalau nggak ada database-nya, gimana kita mau nyimpan semua datanya ya. Nah, jadi kita buat dulu database-nya, baru kita buat create table-nya. Ada create table patient, create table layanan, create table data transaksi, create table transaksi, create table layanan, create table unit. Oke. Terus setelah saya menggunakan saya menggunakan DML untuk mengisi data dengan insert into sebanyak 5 record untuk masing-masing. Nah, ini tuh kan di DL yang buat untuk create table-nya. Terus nah, ini tuh hasil dari strukturnya tadi. Nah, itu kan ada kategori, ada layanan, detail transaksi, unitnya, kemudian ada transaksi, terus ada pasien. Ini tuh dari hasil create table yang kita buat di DDL tadi. Nah, ini dia hasilnya. Itu misalnya kayak di kategori ini tuh berhubungan dengan si ada kategori varchar yang ada di layanan. Nah, yang ini di layanan varchar ini juga berhubungan dengan ID layanan varchar yang ada di detail transaksi. Yang ID unit yang varchar yang di layanan 352 ini bakal berhubungan juga dengan ID unit yang di varchar unit 352. Nah, itu tadi makanya adanya foreign key dan juga primary key. Nah, yang ada di sini. Nih, ini foreign key-nya dan juga foreign key-nya. Nah, itu membuat mereka saling terhubung jadinya kayak gini. Kayak gini. Terus kita nah ini tadi yang di ML minimalnya tuh kita buat minimal 5 record ya. Di sini saya juga cuma membuat minimal 5. Di sini tuh ada nih tadi tuh ID-nya pasien tuh kayak gini. Dia kan ada huruf ya. Jadi kayak beragam gitu, makanya kita nggak pakai integer, makanya yang varchar. Terus saya juga jalanin query select ini untuk menampilkan data dari setiap table. Terus misalnya di sini mana?
menampilkan data dari setiap table itu pakai select ya. Nih menampilkan semua contohnya, ini data dari pasien, ada ini nama-namanya dari pasien, ID pasien, alamat pasien, juga tanggal lahir dari pasien. Kemudian juga menampilkan semua data layanan dengan kategori unitnya. Nih layanannya nih, ada layanannya, kategorinya ada juga ada. Terus menampilkan riwayat transaksi pasien. Nah, di sini tuh menampilkan transaksi pasien seperti ini nih di hasilnya. Nah, di sini tuh ada sintaksnya ya. Yang gimana sintaksnya itu tuh di ID transaksi, V nama pasien, di waktu transaksi from. Nah, kita mengambil semua ini tuh dari mengambil itu dari transaksi si tabel transaksi tadi 352 untuk digabungkan dengan si tabel pasien 352. Nah, jadinya tuh kayak gini. Jadi mereka tuh kita bakal bisa menampilkan riwayat transaksi dari si pasien tadi. Terus menampilkan transaksi dengan nama, layanan, dan juga harganya. Kayak sama sih sebenarnya kayak yang sebelumnya, itu bakal kita kayak ini join. Kenapa join? Karena emang kita mau menggabungkan si data transaksi dengan si layanan 352. Tuh. Oke, kemudian kita total pendapatan ini tuh kayak di mana ya? Di sini nih, di total pendapatan tuh bakal ada di sini. Karena kita untuk mengetahui total pendapatan, makanya kita pakai ini total pendapatan agar di tabel itu langsung kelihatan total pendapatannya dengan nama kategori dari si data si pasien tadi. Gitu. Oke, kita lanjut ke bab 4, normalisasi. Nah, ini tuh data awal dari sebelumnya ada kan tabel di tugas. Nah, itu masih benar-benar acak-acakan. Nah, di sini tuh di satu ini data awal yang belum dinormalisasi mengandung pengulangan data dan atribut majemuk. Jadi masih ini, tapi dia lebih tersusun aja di sini. Kemudian bentuk kedua. Nah, bentuk kedua, normal kedua ini tuh ada beberapa tabel. Nah, ada tabel, di antaranya ada tabel pasien, tabel transaksi, tabel layanan, dan juga ada tabel detail transaksi. Nah, ini di bawah ya. Nah, ada juga tabel detail transaksi. Ini kita pecahkan untuk menjadi beberapa tabel ini untuk menghilangkan dependensi parsial. Dependensi parsial itu kayak menghilangkan berhubungan biar lebih efisien aja. Misalnya kayak nih, tabel pasiennya tuh dibedain, terus tabel transaksinya juga dibedain. Transaksinya terdiri dari biar mudah kita untuk membaca dan memahaminya. Nah, misalkan tabel pasien tuh jadi kayak gak kegabung nih. Jadi tabel pasien tuh ada khusus dari ini aja, bagian ini sama ini aja. Terus kalau yang ID transaksi itu jadi adanya ID transaksi, waktu transaksi, terus juga ada si ID pasiennya juga, karena melakukan transaksi siapa kalau bukan si pasiennya gitu. Terus juga ada tabel layanan. Nah, tabel layanan juga nih ada ID layanan, nama layanan, juga biaya. Terus juga tabel detail transaksinya. Di tabel detail transaksi ini juga ada ID transaksi, di layanan, jumlah, dan juga total. Nah, di sini dilihat di detail transaksi ini tuh ada total ya, masih ada total. Nah, tapi di bentuk normal ketiga itu di bagian detail transaksi itu tuh totalnya nggak ada. Nah, tabel layanan kita pisahkan kategori dan unit ke tabel tersendiri agar tidak ada dependensi transitif. Nah, ini tuh dependensi transitif. Nah, kalau kita hilangkan dia jadi nggak dependensi transitif gitu. Makanya di sini tuh dia cuman nggak ada pakai total di sini. Jadi kita hilangin, cuman ada biaya layanan dan juga dan ini aja. Oke.
Jadi bentuk normal pertama dinormalisasi mengandung pengulangan data dan atribut majemuk. Nah, sementara yang kedua itu kita pecah menjadi beberapa label untuk menghilangkan dependensi parsialnya. Dan yang ketiga, bentuk normal ketiga dipisahkan beberapa kategori dan unit ke label tersendiri agar tidak ada dependensi transitif. Hasil akhirnya dari ini semuanya adalah struktur data yang efisien, terhindar dari redundansi dan mudah dikelola. Nah, karena kita pisah-pisah dan sesuai itu lebih mudah dikelola. Jadi kita gak kehubung gini semua ngelihatnya karena udah buat label dan sesuai dengan unit dan juga layannya masing-masing, sesuai dengan item masing-masing. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekian penjelasan hasil pengerjaan ujian tengah semester dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.